Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan, apabila Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024, maka hanya ada dua lawan sepadan untuknya. Keduanya adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Ridwan Kamil. Ia mengatakan, kalau dilihat dari data survei yang dilakukan beberapa bulan lalu, tidak jauh dari nama Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Tripolar atau tiga poros koalisi sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara di Jakarta kan dulu tiga ya, Tival ya. Kemudian di Pilpres hari ini 2024 yang lalu Februari juga petanya kan tiga. Prabowo, Anies, dan Ganjar. Nah kalau itu disambung sangat mungkin tiga. Karena itu saya mewakili per hari ini muncul misalnya dari koalisi 03 utama partai PD Perjuangan yang kuat ada nama Pak Ahok. Kemudian ada nama Bu Risma, ada nama Pak Basuki, Menteri yang juga sempat disebutkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari katakanlah dari kelompok itu artinya bukan Gerindra dan PKS lagi yang bersama, sudah peta berubah. Nah, Anies meskipun PKS mengatakan tidak Anies, tapi kita kan sangat mungkin 01 Anies oleh Nasdem dan PKS misalnya. Nah, itu namanya Anies paling kuat. Meskipun ada Saroni, ada PKS mengeluarkan nama Soebul Iman dan Mardhani Alisera dari PKS-nya, kemudian Nasdem ada Saroni, tapi Anies lah yang paling kuat dari kubu ini. Lalu di kubunya Prabowo, kalau kita lihat dari Golkar, PAN, Demokrat dan satu lagi Gerindra, ini nama dari Golkar yang paling serius. Bawono menjelaskan, dari ketiga nama itu tidak ada satupun elektabilitasnya yang melampaui 50%. Elektabilitas ketiganya tidak beda jauh. Anies adalah Gubernur DKI Jakarta 2017-2024 dan Capres Pilpres 2024. Adapun Ahok adalah politisi PDIP dan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017. Sementara itu, Ridwan Kamil adalah politikus Partai Golkar dan Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Menurut Bawono, partai politik baru akan memutuskan sosok yang akan diusung mendekati jadwal pendaftaran cagup bulan Agustus 2024. Partai-partai akan melihat apakah tiga nama itu mau maju di Pilgub DKI Jakarta, terutama Anies Baswedan. Terkait Anies, Bawono menilai mantan Menteri Pendidikan itu menjadi kandidat dengan elektabilitas teratas karena sebenarnya ia adalah Gubernur DKI Jakarta petahana. Namun, elektabilitas Anies tidak unggul dominan karena ada selang waktu 2 tahun antara akhir masa jabatannya dan Pilgub DKI Jakarta 2024. Maju atau tidaknya Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024 akan menjadi penentu karir politiknya. Pasalnya, Anies baru saja kalah dalam Pilpres 2024. Apabila Anies maju dan menang, maka ia akan kembali mendapatkan panggung politik selama beberapa tahun ke depan. Jika maju dan kalah, maka cahaya politik Anies akan makin redup karena 2 kali kalah dalam tahun yang sama. Kalah 2 kali dalam kontestasi politik pemilihan langsung di tahun yang sama tidak baik untuk citra personal atau citra politik Anies Baswedan. Di sisi lain, Anies butuh panggung dalam artian jabatan politik. Selain itu, jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswedan. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta, untuk menjaga popularitas dan elektabilitas, sebaiknya Anies maju lagi dan menjadi pejabat publik. Setidaknya panggung itu untuk menjaga popularitasnya tergerus. Namun, masyarakat mengingatkan, jika aura gerakan perubahan harus tetap terjaga. Ketika Anies nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi, Anies juga harus tetap kritis terhadap pemerintah pusat yang tidak pro rakyat. Anies harus berani mengkritik kebijakan pusat yang dianggap tidak tepat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangisar Wijaniago menilai, Anies Baswedan berpeluang besar menang apabila maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Anies memiliki elektabilitas dan tingkat kepuasan yang tinggi. Pangi menjelaskan, berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies sudah di atas 50%. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 melewati angka 70%. Menurutnya, pilkada memang tidak semudah yang dilihat karena ada banyak variabel. Akan tetapi, peluang dan kemungkinan besar Anies menang kembali di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan kandidat lain. Menurutnya, saat ini belum ada kandidat cagup yang punya elektabilitas mendekati Anies. Karena itu ia menilai, belum ada lawan tanding yang sebanding dengan Capres Pilpres 2024.
Ia berpikir kalau Anies maju, tentu belum ada lawan tandingnya yang sebanding melawan Anies Baswedan. Bahkan, partai politik bisa jadi bukan menyiapkan kadernya untuk menjadi lawan tanding Anies, akan tetapi menyodorkan kadernya untuk menjadi cawagup pendamping Anies Baswedan. Pasalnya, partai politik menyadari sulit menandingi elektabilitas Anies yang sudah di atas angka 50%. Bahkan mungkin karena Anies maju menjadi calon gubernur, tentu akan banyak yang ingin menjadi pendamping Anies. Mungkin partai-partai lain bukan mencari lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies, tapi banyak yang berebut menjadi wakilnya Anies. Aceh, suasana antusiasme itu luar biasa tinggi sampai subuh tadi. Jadi kegiatan-kegiatan kami di Aceh luar biasa. Kami datang kembali ke Aceh untuk menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kepercayaan yang kami emban dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah perjuangan kita untuk menghadirkan Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara bagi semuanya akan bisa terwujud. Wacana dari partai pengusung yang kembali mengusung Pak Anies nih untuk Gubernur DKI, bagaimana responnya Pak? Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius, dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius, dan kemudian nanti kita ambil. Oleh sebab itu, Pangit tidak terkejut ketika mengetahui Partai Nasdem membuka kemungkinan mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Anies juga membutuhkan jabatan gubernur agar tetap eksis di perpolitikan Indonesia usai kalah dalam Pilpres 2024. Kalau Anies tidak ingin lampunya padam, tentu Anies harus punya panggung supaya lampu Anies tidak redup, minimal menjadi gubernur. Sebelumnya, Partai Nasdem memungkinkan untuk memajukan duet Anies Baswedan Ahmad Sahroni dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andriano. Duet Anies Sahroni memang masih dalam kajian dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Anies tetap menjadi prioritas utama untuk diusung Partai Nasdem dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebagaimana yang telah diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya sebelumnya. Menurut Wibi, Anies memiliki kapabilitas untuk kembali memimpin Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abu Bakar Sadilih, yaitu Sekum dan juga bendahara daripada Jawara Betawi Jabodetabek, yaitu penggabungan seluruh organisasi Jawara, perguruan silat, sanggar-sanggar. Nah, dalam hal ini kami pertama memohon kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang kita sudah kenal mengusung dari tahun 2017 untuk memimpin Jakarta, tanah Betawi. Yang kedua, dimohon Pak Anies supaya istiqomah, di mana para perjuangan kami akan terus mendukung untuk Pak Anies maju ke Pilkada DKI 2024. Satu syarat, yaitu pertama, jangan gabung dengan 02, haram hukumnya. Kita akan tinggal semua urusan kalau Pak Anies mendukung dan bergabung dengan 02.